Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Power Breakfast. Kini kita masuk ke segmen Create Up Software atau Startup Software as a Service atau SAS bernama Delegasi dikabarkan memperoleh pendanaan awal dengan Binex menjadi salah satu investor di putaran ini. Ya, para founder berupaya untuk mengatasi masalah klasik yang kerap dialami para pemilik bisnis seperti keterbatasan SDM dan juga minimnya pengetahuan terhadap akuntansi. Startup Software as a Service atau SIIS bernama Delegasi dikabarkan memperoleh pendanaan awal dengan Binex menjadi salah satu investor di putaran ini. Delegasi merupakan startup SIIS di bidang akuntansi. Berasal dari Bandung, platform ini didirikan 3 lulusan ITB, yakni Adrian Maulana, Anshori Muslim Syuhada, dan Yuda Oki Pratama. Para founder berupaya mengatasi masalah klasik yang kerap dialami para pemilik bisnis, seperti keterbatasan SDM dan minim pengetahuan terhadap akuntansi. Dari survei yang mereka lakukan, banyak pemilik bisnis telah membayar biaya langganan solusi semacam ini selama setahun, tetapi berhenti pada 1 hingga 2 bulan pertama. Menurut responden, perangkat lunak akuntansi yang ada dinilai terlalu kompleks bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan pada hal ini. Startup ini mengembangkan Virtual Financial Assistant berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu pemilik usaha F&B untuk melakukan pencatatan keuangan. Pemilik bisnis cukup mengunggah struk seperti nota belanja, mutasi rekening, dan stok opnam via Telegram. Sistem akan melakukan input, pencatatan, dan analisis yang menghasilkan 3 jenis laporan keuangan, yakni laba rugi, arus kas, dan neraca. Solusi ini diklaim dapat menghemat biaya 3 kali lebih terjangkau sehingga pemilik bisnis dapat fokus terhadap operasional dan tidak perlu merekrut karyawan. Semenarik apa potensi bisnis Delegasi.co? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di Create Up mengenai mengenal startup asisten keuangan virtual atau startup akuntansi begitu ya, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Ada Mas Oki Pratama, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Delegasi. Selamat pagi Mas Oki. Selamat pagi Mas Vicky dan Mbak Prisa. Terima kasih sudah bergabung. Jadi pendanaannya belum bisa disclose ya? Berapa banyak? Belum Mas. Langsung di-shoot ya soal pendanaan. Oke, siap. Apa yang Delegasi kau baca dari kebutuhan pelaku usaha mengenai aplikasi akuntansi? Ya, baik Mbak Prisa. Jadi kan memang Delegasi ini saya mulai dengan teman saya juga, teman kuliah waktu di ITB dulu. Jadi problem utama yang kami lihat yang dialami oleh pebisnis, terutama pebisnis UMKM itu adalah menggunakan aplikasi atau software akuntansi yang sudah ada. Jadi software akuntansi itu sebetulnya sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu ya. Akan tetapi memang software ini itu terlalu kompleks jika harus digunakan oleh teman-teman yang tidak familiar dengan ilmu akuntansi atau keuangan gitu. Sehingga memang dari riset kami maupun customer yang sudah ada yang sekarang itu kebanyakan sebetulnya sudah mencoba menggunakan aplikasi atau software akuntansi yang sudah ada, tapi baru beberapa kali mencoba sudah berhenti karena terlalu sulit tadi gitu. Oke, berarti dengan adanya simpulan seperti itu berarti dapat diberikan jaminan lah ya untuk mereka yang menggunakan aplikasi Delegasi tidak akan menemukan hal serupa. Artinya ini adalah aplikasi akuntansi yang sangat mudah digunakan begitu. Betul. Mudah-mudahan begitu Mas Vicky ya. Jadi kalau boleh share sedikit cara kerjanya Delegasi, kenapa sih ini bisa digunakan oleh siapapun, baik yang mengerti ataupun yang tidak terlalu paham akuntansi gitu ya. Jadi Delegasi ini kan adalah aplikasi kombinasi antara kecerdasan buatan dan memang ada orang yang memvalidasi di belakangnya. Jadi cara kerjanya simple, cukup 3 tahap. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita ambil contoh pebisnis F&B atau kuliner gitu ya, yang dilakukan cukup yang pertama menghubungkan aplikasi POS dan platform delivery service-nya ke Delegasi, itu satu. Lalu yang kedua, upload nota belanja dan mutasi rekening. Yang ketiga, upload stok opnam. Jadi cukup itu aja. Jadi kalau saya rangkum cukup menghubungkan sistem dan upload file gitu. Jadi tidak perlu kayak mengkategorikan atau memilih
mengklik-klik banyak hal gitu. Oh, biasanya yang kalau bukan delegasi tuh agak ribet ya, ada mengkategorikan dan banyak hal yang harus diklik. Kalau di delegasi ini lebih praktis gitu ya? Betul. Oke, satu nama yang dipilih kenapa delegasi, Mas Oki? Sebelum saya menanyakan hal lain. Ya, terima kasih Mas. Saya sedang Mas nanya. Jadi kan memang kenapa namanya delegasi itu kami pengen memposisikan diri seolah-olah pengguna atau customer kami itu mendelegasikan urusan keuangannya kepada delegasi gitu ya. Itulah kenapa namanya delegasi. Oke, siap. Berarti in short, kalau kemudian kembali membahas mengenai feature-feature apa saja yang ada di platform delegasi, berarti itu apa saja dan sejauh mana aplikasi yang ada di platform delegasi ini cukup mengakomodir lah apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha untuk kebutuhan akuntansinya. Ya, baik. Jadi ada dua fitur utama yang kami berikan kepada pemilik bisnis. Saat ini kami masih fokus di ini dulu Mas ya, di pebisnis kuliner atau F&B. Jadi fitur pertama yang kami hasilkan itu adalah laporan keuangan yang standar. Jadi ini termasuk diantaranya laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah itu yang standar satu. Lalu yang kedua kami juga siapkan beberapa analisis yang memang menjadi perhatian utama dari pebisnis kuliner biasanya. Ini sebagai contoh, yang pertama kami juga berikan analisis cash flow, di mana hasil keluarannya itu adalah berapa sih uang atau cash yang bisa digunakan untuk ekspansi atau untuk bagi hasil tanpa membahayakan cash flow bulan depan minimal gitu. Itu kan salah satu pertanyaan yang sulit dijawab selama ini gitu. Jadi selama ini paling banyak penggunanya adalah F&B ya? Betul. Memang itu diputuskan untuk fokus dulu di awal, tapi tidak lama lagi kami akan ekspansi ke sektor yang lain. Karena F&B itu banyak sekali yang mesti dipikirin gitu dan sangat detail gitu. Kalau tidak punya satu aplikasi akuntansi yang membantu, takutnya secara manajemen juga takutnya tidak teratur lah begitu. Oke, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan delegasi begitu. Sejauh ini secara cakupan layanan di mana saja Mas Oki, seluruh Indonesia kah? Iya Mas, jadi seluruh Indonesia karena kami masih murni online ya, jadi siapapun bisa pakai selama masih di Indonesia. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak penggunanya? Kalau jumlah pengguna spesifiknya mungkin saya belum bisa share berapa ya, tapi selama ini kami kan baru launch kira-kira 3 bulan yang lalu dan per bulan selalu tumbuh kira-kira ya lebih dari 2 kali lipat lah jumlah penggunanya. Baik, bagaimana Anda memperkenalkan, karena kan pasti rata-rata dari perusahaan yang paling banyak Anda garap tadi kan F&B gitu ya, pasti sudah punya, apalagi yang udah lama udah punya sistem akuntansi tersendiri. Gimana Anda memperkenalkan atau menjual delegasi ini agar para pengguna bisa terus mengalami peningkatan? Betul. Nah, memang begini Mbak Prisa, jadi kebanyakan pebisnis F&B yang kami temui, walaupun sudah pernah pakai software akuntansi, biasanya itu tidak dipakai lama. Jadi biasanya kembali ke Excel atau spreadsheet gitu ya. Nah, sehingga untuk kami itu cukup mudah memperkenalkannya dengan delegasi. Artinya yang pertama, tidak hanya pebisnis ini tidak perlu input sendiri atau mikir-mikir sendiri, jadi nanti delegasi secara otomatis yang melakukan. Lalu yang kedua, dari sisi output atau analisis yang dihasilkan itu adalah lebih tepat guna gitu ya, tidak hanya laporan keuangan yang standar. Jadi selama ini tidak terlalu sulit ya untuk memperkenalkan itu. Maksud saya adalah cara menjumpai para pengguna gitu, apakah melalui media sosial atau door to door atau seperti apa? Iya, ada dua. Jadi yang pertama, media sosial kami ada, jadi kami coba dari Instagram tapi baru akhir-akhir ini. Tapi yang banyak kami lakukan itu adalah bekerja sama dengan komunitas atau asosiasi pebisnis biasanya, Pak. Gitu. Bentuk kerjasamanya dengan user seperti apa sih, Mas Oki? Artinya ada satu semacam membership fee kah yang dibayar per bulan atau seperti apa? Ada paket-paketnya nggak? Betul. Jadi ada membership fee per bulan dan paketnya itu ada dua. Jadi dibagi dua. Jadi yang pertama adalah kami sebutnya asisten keuangan. Ini adalah yang dihasilkan analisis yang sederhana dan termasuk laporan keuangan yang standar. Nah, ada paket kedua yang kami sebut manajer keuangan. Nah, ini yang lebih
lebih advance analisanya. Oke, Gitu, melanjutkan apa yang ditanyakan Wiki tadi gitu ya, kerjasamanya seperti apa. Nah, kabarnya delegasi ini kan aplikasi yang akuntansi yang cepat, kemudian tadi sudah dibahas mudah dipakai, tapi murah nggak Mas Oki? Ya, jadi kami itu harganya mulai dari yang paling bawah itu 1 juta per bulan, Mbak. Nah, ini mungkin kalau untuk orang awam terdengar mahal gitu ya, 1 juta per bulan, sementara aplikasi akuntansi yang lain mungkin sekitar ya 250 sampai 500 ribu. Tapi sebetulnya kalau dari sudut pandang pebisnis kami ini murah, Mbak. Kenapa? Menariknya adalah karena kalau pakai software akuntansi, pebisnis UMKM itu perlu merekrut akuntan. Jadinya walaupun softwarenya katakanlah 300 ribu, gaji akuntannya 5 juta gitu kan, jadi mahal. Nah, sementara kalau pakai delegasi cukup bayar 1 juta per bulan, itu untuk paket yang paling bawah itu sudah bisa kurang lebih setara dengan memiliki akuntan sendiri. Gitu. Baik, oke. Bagaimana sebetulnya delegasi sendiri melakukan research and development sebelum akhirnya menghadirkan berbagai fitur yang ada di delegasi, Mas Oki? Iya, jadi research and development-nya ini bertahap sambil jalan juga, Mas ya. Mungkin di awal waktu itu kami pernah melakukan interview atau ngobrol-ngobrol dengan pebisnis UMKM minim 30 lebih waktu itu, sampai kami launch versi awal dari produk delegasi. Tapi sambil jalan kami fokusnya dari feedback customer tentunya, karena kami sudah mulai punya customer, lalu banyak juga ngobrol-ngobrol dengan potensial customer yang kami temui waktu misalkan mengadakan forum dengan asosiasi pebisnis, itu kan kami banyak ketemu dan banyak dapat masukan dari situ sumbernya. Dari masukan tersebut Mas Oki, bicara soal development apalagi nih yang akan ditingkatkan oleh delegasi ke depan? Ya, jadi kalau disederhanakan kan delegasi di titik ini bisa dibilang adalah asisten keuangan atau manajer keuangan gitu ya, level paling tingginya. Nah, kedepannya visi delegasi ini adalah menjadi CFO-nya dari pebisnis UMKM gitu bisa dibilang. Jadi tidak hanya soal urusan pelaporan keuangan dan analisa, tapi juga hal-hal lain terkait keuangan untuk pebisnis UMKM. Contohnya misalkan urusan perpajakan atau urusan pendanaan atau termasuk juga urusan misalkan mengelola pembayaran supplier, hutang piutang dan seterusnya. Oke, ada data yang cukup penting yang didelegasikan ke aplikasi delegasi begitu ya. Nah, itu keamanannya gimana tuh Mas Oki? Ya, kami sudah ini Mas Wiki ya. Jadi kami sudah desain sistemnya sedemikian rupa sehingga tidak hanya itu aman, tapi juga hanya orang-orang terbatas yang bisa mengakses gitu ya. Oke, karena keamanan itu yang paling penting saat ini. Betul gitu. Jangan sampai diretas oleh Bjorka. Jangan, oke. Mas Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk delegasi, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.